Hai Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Kita lagi di cabang kita di Tidar, itu mau nge-review satu alat yang lagi baru istilah kata diekspektasi sama kalian. Nah ini namanya April Brewers. Seperti kita ketahui tahun 2018 atau 2019, alat ini sempat eye-catching banget di dunia per-brewersan atau home brewers karena dipakai sama Patrick Rolf. Patrick Rolf itu adalah founder April Coffee di Copenhagen karena dia ikut World Brewers Cup dengan menggunakan dripper buatannya sendiri pada tahun itu. Cuman waktu itu dia masih bahannya materialnya keramik. Nah setelah kejuaraan itu dia merevisi desain drippernya lagi dan lahirlah April Brewers yang versi keramik. Nah tahun 2021 ini mereka nge-launching April Brewers juga, tapi desainnya hampir sama. Tapi kali ini kalau kita bisa lihat sendiri, nah dia bahannya tuh dari kaca yang lumayan nggak terlalu tebal juga, tipis juga. Desainnya hampir sama kalau dibandingin sama yang keramik kalau saya bisa lihat. Nah ini bolongannya agak beda dikit nih, bentuknya agak sedikit triangular atau segitiga. Kalau yang di keramiknya sendiri dia bolongannya bentuknya bulat. Bisa memuat itu karena mereka juga tahun ini kalau nggak salah mereka launching paper filternya sendiri, atau bisa pakai paper 185 atau 155. Kayak gimana sih resultnya kita juga penasaran sih. Jadi stay tune ya, kita habis gini nyeduh. Oke, jadi tadi kita udah nyeduh April yang pakai bahannya kaca ini. Nah, kita pakai bahan yang kaca. Nah, kalau tadi kita nyeduhnya kopi ijen. Ini di roasting sama temennya kita, People of North dan juga Delvin. Dia ini nge-highlight cherry sama lecinya tuh kenceng banget. Jadi tadi ini kita pakai paper yang 185 dan grinder Kinu pour over bore. Kurang lebih di 4,3. Di 4,3, kalau di Kinu 4,3 itu berarti 4 rotasi, terus angkanya dipilih ketiga. Yang kita dapat di sini tuh waktu brewing time-nya lumayan cepet juga, sekitar di 2 menit 40 detik. 2 menit 40 detik. Nah yang lucu ini, jadi kalau April Brewers ini kan kita sering dapat DM, kok saya nggak pernah ngejer ya kalau waktunya sampai 2 menit sampai 3 menit kalau pakai April Brewers. Nah di sini juga kita nyobain tadi pakai paper filter yang 155, dia kecenderungan lebih cepat. Jadi tadi kita nyeduh, ternyata waktunya tuh sekitar 2 menitan. 2 menitan. Nah, begitu kita ganti ke paper 185, itu bisa hampir ngejar ke 3 menitan. Untuk karakter rasanya sendiri, ini agak unik. Jadi kalau tadi pagi kita nyobain nyeduhnya pakai paper filter 155 dengan hand grind dari Yeezy Presso yang K+. Kita nemuin di sini dia lebih acidic. Di sini lebih sweet sama round body. Tapi begitu kita ganti paper filternya ke yang 185 ini, kita dapetin karakternya dia justru lebih acidic dengan waktu brewing time yang lumayan lebih lama. Tapi overall ya hasilnya juga bagus. Jadi kita juga udah nyobain pakai macam-macam metode seduh flat bottom. Yang paling cocok ya metode seduhnya menurut saya adalah metode seduhnya si Patrick Rolf sendiri. Kalian bisa cek di YouTube-nya April Coffee. Dia pakai 13 gram kopi dengan 200 gram air, suhunya mungkin 90 sampai 93, dibagi ke 2 puring aja, yaitu di 100-100. Jadi di antara 100 itu kita pakai pertama kali kita sirkular 30 terus 70. Habis gitu tunggu 30 detik, kita sirkular lagi 30 terus puring 70 tanpa jeda. Di situ resepnya lumayan simple sih, dan kita juga dapat hasilnya juga kopinya yang brewed kopinya yang amazing gitu, atau asik juga gitu. Mungkin sekian gitu aja. Jadi mungkin minggu depan kita bakal compare antara yang April Glass ini kalau dibandingin sama April yang keramik, atau istilah kata April keramik yang volume 2. Karena lumayan berbeda yang dibawa sama Patrick antara di kejuaraan dengan yang dibuat produksi massal kita. Kalau kalian pengen ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa klik atau komen subscribe di bawah. Oh ya, dan April ini proudly made di Indonesia dan sama Suji Dripper. Jadi dan ini April ini dikasih sama Ko Susanto. Thank you Ko Susanto buat udah sering ngasih kita dripper buat review. Kurang lebih gitu aja. Sampai jumpa.